Oke anak-anak, kita lanjut kembali ya. Maaf tadi terputus karena ada orang tua murid ya yang mengantarkan tugas ya, tugas kalian. Itu tugas matematika, tugas yang Ibu berikan kemarin ya. Yang lainnya tetap ditunggu ya. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, di sini ya pembentukan Komite Nasional Indonesia, PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat ya, di mana Komite Nasional itu dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusatnya di Jakarta. Nah, tujuannya itu adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Nah, dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 itu diputuskan bahwa pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR itu ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang ya, atau bisa kita singkat dengan BPKKP ya. Nah, di sini yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang itu tadi. Nah, kemudian di sini perkembangan situasi dengan negara makin membahayakan. Nah, pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertanggungjawabkan atau mempertahankan negara dengan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Nah, dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor Knil ya atau Erik Sumarjo dari Yogyakarta. Nah, ke Jakarta tadi dan diberi tugas untuk membentuk tentara kebangsaan. Nah, dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 itu tadi, maka terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, jadi anak-anak yang ketiga ini dia lebih terfokus kepada pembentukan alat kelengkapan keamanan negara ya. Contohnya seperti tadi mereka mendatangkan atau mengundang Bapak Mayor ya, itu dari Yogyakarta ke Jakarta ya. Di sini beliau diberikan tugas untuk membentuk tentara kebangsaan yang ada di Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang keempat itu ada pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Nah, di mana di sini bahwa bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 18 ya, sebelum diamandemenkan. Nah, pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya itu ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengikat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, di sini berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Nah, setiap daerah provinsi itu dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil lagi. Jadi terbagi-bagi ya anak-anak dari provinsi, kemudian dari provinsi itu tadi dia akan dibagi ke dalam daerah-daerah yang kecil lagi ya. Nah, kemudian sesuai dengan keputusan PPKI itu tadi pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Nah, di daerah-daerah tugas itu tadi gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerahnya masing-masing ya. Nah, pembentukan Komite Nasional di Indonesia itu daerah yang ada di tiap-tiap provinsi juga merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, sebelum diadakan pemilihan umum itu tadi. Nah, dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah tadi, maka diharapkan roda pemerintah dalam itu juga dapat berjalan dengan baik itu dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah ya. Jadi yang keempat ini dia lebih terfokus kepada pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia ya. Nah, yang selanjutnya itu, nah di sini ada beberapa pertanyaan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang pembentukan NKRI tadi ya. Nah, di sini yang pertama itu kalian bisa buka bukunya halaman 115, di situ ayo berlatih. Nah, nanti anak-anak tinggal pindahkan saja jawaban yang akan kita bahas ini ke buku catatannya ya, seperti biasa. Nah, kita akan bahas soal yang pertama itu, apakah tugas PPKI? Nah, tentu saja tugasnya adalah melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau yang kita singkat dengan NKRI ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa hasil sidang PPKI pertama? Nah, sidang PPKI pertama itu hasilnya yang pertama itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kesatuan sebagai konstitusi RI atau Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ir Soekarno dipilih sebagai Presiden RI atau Republik Indonesia dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga itu tugas Presiden Republik Indonesia untuk sementara waktu oleh sebuah komite nasional ya. Nah, jadi ini adalah hasil sidangnya ya, ada 3 tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu apa tujuan pembentukan KNI? Nah, tujuannya adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya itu kapan BKR sebagai cikal bakal TNI itu dibentuk? Nah, tentunya itu pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama. Nah, di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ada 8 provinsi yang dibentuk pada sidang PPKI yang pertama. Nah, provinsi yang pertama itu ada Sumatera, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Sunda Kecil, ada Maluku, Provinsi Sulawesi dan Provinsi Kalimantan. Nah, di sini ada 8 provinsi yang dibentuk ya dari hasil sidang PPKI yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya ya. Nah, peristiwa sebelum, saat dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Nah, dengan jiwa rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani, mereka berdiri di barisan paling terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi anak-anak selain di peristiwa itu tadi juga sesudah adanya proklamasi atau dibacakannya teks proklamasi tadi ya, proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa ya bagi bangsa Indonesia ya. Jadi mereka mempunyai jiwa yang rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani ya. Kemudian mereka juga berdiri di barisan paling depan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara kita Indonesia ya. Nah, jadi selain tokoh Dwi Tunggal itu ya, yakni I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta, juga kita kenal sebagai Ahmad Soebardjo ya. Jadi selain mereka bertiga juga kita ada pahlawan yang lainnya, itu Bapak Ahmad Soebardjo ya. Nah, dia juga sangat berjasa dalam perumusan dan penyusunan naskah teks proklamasi itu tadi ya. Nah, di sini kita akan mengetahui lebih lanjut tentang Bapak Ahmad Soebardjo ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Bapak Ahmad Soebardjo ini lahir di Karawang ya, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Nah, beliau itu dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Nah, peran yang paling menonjol dari beliau itu adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tadi ya. Nah, kemudian di sini beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua seperti yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran ketiga kemarin ya. Nah, ternyata di sini yang menjadi penengah dari adanya permasalahan antara golongan tua dan muda itu kemarin adalah Bapak Ahmad Soebardjo ya. Ketika terjadi pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nah, di sini perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan teks proklamasi Indonesia ya, di mana Bapak Ahmad Soebardjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau itu diperintahkan oleh Bapak I.R. Soekarno atau presiden kita yang pertama untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, kalimat tersebut itu diminta untuk dijadikan kalimat pembuka dalam naskah proklamasi ya. Nah, pada akhirnya disepakatilah bahwa kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Nah, jadi anak-anak, ternyata lahirnya kata-kata atau kalimat yang
ada di